Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini saya mau bikin castella cake, tetapi castella cake yang ini berbeda karena castella cake ini dihidangkan bersama dengan buah-buahan segar dan saus coklat yang enak banget. Jadi cake ini sudah berubah menjadi dessert. Nah, dessert ini cocok banget untuk kalian hidangkan di acara makan malam Imlek bersama keluarga. Bila kalian ingin lebih spesial lagi dari ini, kalian bisa tambahkan es krim di atasnya. Selain untuk acara Imlek, dessert ini juga cocok untuk acara Valentine. Sebentar lagi kan Valentine nih guys. Jadi kalian bisa bikin ini untuk yang terkasih. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan bikin castellanya dulu. Di sini saya pakai 60 gram unsalted butter, 60 gram susu cair, dan 20 gram coklat bubuk. Ini akan kita masak hanya hingga dia cair semuanya. Nah, kalau sudah cair semuanya, kita angkat. Lalu pada saat masih panas, kita akan tambahkan tepung terigu sebanyak 60 gram dan tepung maizena sebanyak 20 gram. Ini akan kita saring ya. Lalu kita aduk, nanti hasilnya akan seperti ini. Dia jadi seperti pasta gitu. Sekarang kita akan tambahkan 5 kuning telur dan 1 telur beserta putihnya. Ini akan kita aduk sampai dia tercampur rata. Setelah itu kita akan sisihkan. Adonan nanti hasilnya dia akan kental tapi sedikit cair ya. Jadi tidak cair-cair banget tapi juga tidak kental-kental banget. Kita akan pergunakan 1/4 sendok teh garam, lalu 5 putih telur dari 5 kuning telur yang tadi kita pakai. Ini akan kita kocok menjadi mering dengan kecepatan sedang. Pertama-tama kita kocok dulu sampai dia berbusa, benar-benar berbusa full gitu. Ini kira-kira 1 menit. Setelah itu kita akan tambahkan 90 gram gula pasir yang kita akan bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama 1/3, tahap kedua 1/3, tahap ketiga 1/3. Ini akan kita kocok kurang lebih selama 3 hingga 4 menit. Kita akan kocok hingga soft peak ya teman-teman. Jadi nggak harus sampai stiff peak, soft peak, tetapi pada saat kita balik baskomnya dia tidak tumpah. Sekarang kita akan campurkan adonan coklat ke dalam putih telur ini dengan disaring ya, karena kita ingin tekstur cake kita itu lembut banget. Sekarang akan kita aduk balik dengan menggunakan balloon wax. Pelan-pelan aja, yang penting dia tercampur rata. Setelah itu untuk supaya lebih rata lagi, kita akan aduk lagi dengan spatula. Bila kalian suka, kalian bisa tambahkan vanilla ekstrak ya. Di sini saya lupa nggak sempet dimasukin ke videonya, tapi bila ditambahkan vanilla ekstrak, dia akan lebih wangi. Siapkan loyang ukuran 21 cm yang sudah kita lapisi dengan kertas roti, lalu kita tuang ini. Sebelum kita mulai bikin kue ini, kalian sudah harus panasin ovennya dulu ya di suhu 150 derajat. Nah, ini kita bisa pakai scraper untuk meratakan adonan apabila tidak rata ya. Cake ini akan kita oven dengan water bath di suhu 150 derajat selama 1 jam 20 menit. Jadi totalnya 80 menit ya teman-teman.
Ini adalah cake pertama dan ini saya kasih 50 gram coklat kompon di dalamnya. Ternyata dia menyebabkan coklat kompon ini ternyata lebih berat dari adonan. Jadi dia turun ke bawah sehingga dia menempel pada kertas. Cara pendinginannya ini akan kita balik, kita ambil satu tatakan yang rata ya. Kita akan balik, kita diamkan selama 5 menit. Untuk kertas yang di samping ini bisa kita buka, tetapi kertas yang ada di dasar dari kue ini kita jangan buka karena kalau kita buka kuenya nanti akan menciut. Ini setelah 5 menit kita buka kertasnya, kalian lihat ini agak sedikit nempel dan sedikit sulit karena saya pakai 50 gram coklat kompon di dalamnya yang dia lebih berat lalu turun ke bawah. Nah ini kita akan balik, dia kelihatan bagus ya, kokoh. Kita diamkan lagi biar dia dingin. Nah ini setelah dingin kalian bisa lihat hasilnya bagus ya, rata semuanya, nggak ada yang mengkerut. Ini cake kedua saya bikin tanpa coklat kompon di dalamnya. Dia hasilnya lebih light, lebih mumbul, lebih naik ke atas. Ini kuenya akan kita balik, tapi karena saya baliknya terlalu excited akhirnya kuenya pecah karena saya lupa pinggirnya itu lupa saya kelilingi dulu dengan pisau gitu. Jadi ada beberapa bagian yang di bawahnya itu agak menempel sehingga sulit untuk dikeluarkan. Jadi kalian pastikan sebelum kalian balik pinggirnya, kelilingnya kalian lewatin pisau dulu ya, baru kalian balik. Tuh kalian bisa lihat hasilnya jelek, itu pecah-pecah karena saya over excited. Nah ini proses pendinginannya akan langsung saya buka semua kertasnya, lalu bawahnya saya kasih tatakan. Nah ini tanpa coklat kompon, dia hasilnya halus dan gampang dibuka kertasnya. Nah kalian lihat ya, karena ini langsung dibuka semua kertasnya dan tanpa dibalik bagian atas ke bawah itu, hasilnya dia agak sedikit mengkerut. Untuk cake ketiga ini saya akan dinginkan akan tetap saya diamkan di dalam loyang, tidak akan saya keluarkan hingga dia dingin. Ternyata hasilnya dia lebih banyak mengkerut dibanding teman-temannya yang lain. Untuk coklat sausnya saya pergunakan 200 gram coklat kompon yang saya campur dengan sedikit kakao berry. Lalu saya akan campurkan 200 gram whipped cream ditambah lagi dengan 200 gram susu cair. Susu cairnya di sini nggak sempat kerekam ya teman-teman. Ini bisa kalian cairkan di atas kompor teman-teman. Jadi kalian taruh aja di panci lalu kalian cairkan di atas kompor. Cuman karena saya lagi males jadi saya pakai microwave aja biar cepat. Untuk menambah rasa kita akan pakaikan bourbon sebanyak 20 gram, tapi 20 gram ini ternyata kurang teman-teman. Jadi kalian bisa tambahkan sekitar 40 gram. Ini dia hasilnya teman-teman. Kalian bisa tambahkan buah-buahan. Buah-buahannya nanti terserah kalian buah apa aja. Cake-nya ini lembut banget, ringan dan gak bikin enek. Ini cocok untuk orang tua maupun anak-anak. Rasanya tuh benar-benar seperti kapas, enak. Juga gak bikin kenyang. Untuk yang pakai 50 gram coklat kompon di dalamnya, dia hasilnya lebih padat. Saya lebih suka yang gak pakai coklat kompon. Dia lebih ringan, lebih lembut teksturnya. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Jangan lupa ya di share, like, dan komen. Dan untuk kalian yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Jangan malu-malu untuk tulis komen. Juga jangan malu-malu untuk memperkenalkan diri. Saya akan berusaha untuk membalas semua komen dari kalian. Sekian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.